Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-12 kompetisi Liga. Dan saat ini tim saya masih duduk di puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 33 poin. Selisih 2 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Lirgapi, tim asal Belarusia. Nah, hari ini kita akan saling berhadapan nih guys. Kita akan saling memperebutkan puncak klasemen di pertengahan musim ini, di mana Lirgapi untuk sementara masih belum kebobolan sama sekali dalam 11 pertandingan terakhir di Liga. Ya, meskipun performanya kurang begitu baik dalam 5 pertandingan terakhir, tapi tetap saja mereka punya kualitas yang sedikit lebih baik daripada tim saya FC Buteng. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim asal Belarusia yaitu Lirgapi di matchday ke-12 kompetisi Liga, dan pertemuan kali ini sangat-sangat menentukan sekali untuk kedua kesebelasan, di mana saat ini Lirgapi berada di posisi 2 klasemen sementara FC Buteng berada di puncak klasemen. Nah, jika Lirgapi mampu mengalahkan tim saya, otomatis mereka yang akan naik ke posisi puncak klasemen dan tim saya akan tergelincir ke posisi 2 guys. Dan kans kita mempertahankan gelar juara Liga akan semakin sulit ke depannya. Untuk itu, misi saya kali ini yaitu mengalahkan Lirgapi di pertemuan pertama, dan semoga kita mampu mengalahkan mereka. Oke guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya cukup mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Lalu klik websitenya Kiano Official di sini. Kemudian klik hubungi admin Kiano Official via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya, "Bang, saya mau top up game top 11 bang, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Dan jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11 guys. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi di matchday ke-12 kompetisi Liga, di mana lawan yang akan kita hadapi memiliki pertahanan yang sangat solid, di mana dalam 11 pertandingan terakhir mereka belum pernah kebobolan sama sekali guys. Nah, jika kita mampu mengalahkan mereka di pertemuan pertama, otomatis kans kita mempertahankan gelar juara Liga kembali terbuka. Sementara jika kita gagal, otomatis ya kita akan semakin sulit untuk bisa kembali meraih gelar juara Liga musim ini. Tapi saya harap kita mampu mengalahkan mereka, dan semoga tim yang teman-teman kelola juga meraih hasil bagus ya guys ya. Atau misalkan teman-teman ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11 mengenai taktik, strategi maupun formasi, atau hanya sekedar ingin bercerita pengalamannya main Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa like dulu videonya guys, karena like itu gratis. Oke, jadi setelah musim lalu tim saya sukses meraih quadruple, dan di beberapa musim terakhir juga kita sukses meraih triple winner, musim ini memang target saya yaitu mempertahankan quadruple ya guys ya, karena sangat sulit sekali setelah kita sebelumnya meraih quadruple, kemudian di musim berikutnya biasanya tim saya akan gagal meraih trofi atau gagal mempertahankan quadruple guys. Untuk itu kita berharap musim ini kita mampu mempertahankan semua trofi yang kita raih musim lalu. Dan ya, tim saya juga saat ini sudah lolos ke babak semifinal cup. Tapi target kita hari ini tentu yang pertama fokus terlebih dahulu untuk menghadapi lawan yang cukup berat asal Belarusia yaitu Lirgapi di matchday ke-12, karena jika kita mampu mengalahkan mereka, otomatis persaingan di posisi puncak klasemen akan semakin melebar. Jarak poin antara Lirgapi versus FC Buteng mungkin akan sedikit menjauh, tapi misalkan tim saya kalah atau meraih hasil seri, otomatis persaingan akan semakin sengit, mungkin sampai akhir musim nanti guys. Dan untuk taktik yang akan kita terapkan kali ini, saya akan menerapkan skema formasi 3-1-4-1-1 guys. Formasi yang saya gunakan beberapa musim yang lalu, dimana dengan formasi ini tim saya sempat meraih quadruple. Nah, kita akan memberikan moral terlebih dahulu untuk para pemain cadangan ya guys ya, karena siapa tahu ada pemain inti yang bermain kurang maksimal di laga nanti.
Jadi kita harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Di sini saya sudah meningkatkan moral pemain inti mantap, kondisi pemain juga bugar, sementara beberapa pemain cadangan juga akan diberikan moral mantap ya guys ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pemain kita bermain kurang maksimal, kita bisa segera menariknya keluar dan memasukkan pemain cadangan. Nah, kebetulan musim ini saya masih belum memperkuat tim sama sekali, entah itu membeli pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, tapi saya punya beberapa pemain dari akademi remaja yang mungkin bisa kita andalkan di pertandingan kali ini guys. Oke, beberapa pemain cadangan sudah siap untuk diturunkan di laga nanti, sementara pemain inti sudah sangat percaya diri untuk bisa menaklukkan Lirgapi di matchday ke-12 atau di pertemuan pertama musim ini. Dan kita akan menghadapi tim lawan yang menerapkan skema formasi 4-1-2-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-3-1-2, di mana mereka menarik gelandang kanan mereka agak sedikit ke belakang. Entah ini strategi apa yang mereka lakukan, atau mungkin mereka menemukan sedikit celah dari kelemahan tim saya guys, karena saya menempatkan gelandang kanan yang musim ini sebenarnya bermain kurang begitu bagus, tapi karena tidak ada opsi lain, jadi saya terpaksa masih memainkan gelandang kanan andalan saya yang kita mainkan sejak musim lalu. Oke, di sini kita bisa perhatikan bahwa dari segi kualitas individu, jelas Lirgapi punya kualitas yang sangat bagus. Mereka punya kualitas yang lebih tinggi, entah itu di area pertahanan, gelandang maupun serangan. Sementara tim saya FC Buteng, di sini saya masih mengandalkan pemain-pemain yang saya bawa sejak musim lalu, sejak musim ke-190, dan kita lihat di sini mereka juga punya penyerang yang cukup tajam dengan catatan gol yang menakjubkan, di mana mereka rata-rata bisa mengemas hampir 4 gol ya guys ya, dan mereka juga punya pertahanan yang sangat solid, di mana catatan kebobolannya itu cukup minim dengan rasio 0,7 gol di setiap pertandingannya guys. Itu berarti mereka hanya kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya guys. Mantap ya guys ya. Dan ini adalah striker utama dari Lirgapi, Valery Vazquel. Jika kita lihat, dia punya finishing yang baik, passingnya juga bagus, kemudian penempatan posisi 173% guys, sama kecepatan 154. Jadi sangat berbahaya ya guys ya. Meskipun atribut tembakannya rendah, tapi ketika finishingnya bagus, kita harus tetap memperhatikan pergerakan pemain ini guys. Dan semoga saja nanti pemain bertahan saya bisa menghentikan mereka sebelum pemain ini masuk ke area kotak penalti tim saya guys. Oke, ini masih di posisi striker ada Mikhail Astop, kualitasnya cukup tinggi di angka 120%, performanya inkonsisten, tapi dia sudah mengemas 9 gol di Liga dari 11 pertandingan terakhir, dan tentu ini adalah pemain yang sangat berpengalaman untuk Lirgapi dengan torehan 101 gol dalam 63 pertandingan di Liga. Jadi ya, kita harus tetap hati-hati, dan kita perhatikan dia juga punya penempatan posisi yang bagus, dia juga pemain yang cepat, penyelesaiannya juga lumayan tinggi di angka 134%, atribut sundulannya bagus ya guys ya. Jadi rata-rata pemain yang ditempatkan oleh Lirgapi punya penempatan posisi serta kecepatan yang bagus. Oke, ini adalah gelandang tengah yang ditempatkan oleh Lirgapi, posisi terbaiknya striker, dan saat ini dia sudah mengemas beberapa gol. Saya rasa ini adalah rekrutan baru dari Lirgapi. Oke, kalau pemain ini bisa dibilang biasa aja dari segi atributnya guys. Tapi Sergei Kravchuk ini adalah pemain tengah dari Lirgapi. Dia punya performa yang cukup baik di Liga. Ya, atribut penempatan posisi, kemudian dribblenya juga bagus. Saya rasa kebanyakan pemain Lirgapi akan sering melakukan aksi individu ya guys ya, karena atribut dribblenya rata-rata cukup tinggi juga. Dan pemain ini juga bermain cukup keras, Raman Sabanov. Kita lihat. Tapi kreativitasnya cukup rendah ya guys ya, di angka 81%. Jadi ada kemungkinan kita bisa memanfaatkan sedikit kelemahan yang dimiliki oleh tim lawan. Mungkin kita bisa serang dari area tengah, karena jika dibandingkan dengan pemain saya, atribut kreativitas pemain tengah Lirgapi cukup rendah, dan harusnya pemain-pemain tengah saya bisa mendominasi penguasaan bola dan bisa memanfaatkan
kelemahan mereka. Karena ketika atribut kreativitas pemain rendah, biasanya umpan-umpan yang diberikan juga gampang terbaca oleh pemain-pemain yang saya miliki, guys. Karena kebetulan saya juga punya pemain yang memiliki atribut penempatan posisi, kreativitas, penjagaan maupun tackle yang cukup baik, terutama di area tengah. Tapi memang masalahnya saya tidak memiliki pemain yang cukup bagus di posisi back ya guys ya. Tapi kalau misalkan pemain-pemain tengah saya bisa menguasai area tersebut, ya ada kemungkinan mereka akan kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan tim saya. Dan itu alasan kenapa banyak teman-teman yang menggunakan skema formasi 3 back dengan menempatkan back kualitas rendah, sementara pemain tengah mereka kualitasnya cukup tinggi. Dan ketika pemain tengah mereka kualitasnya bagus dan kreativitas penempatan posisi maupun passingnya bagus juga, mereka akan bisa mendominasi area tengah dan membuat pemain tengah lawan kesulitan untuk bisa menguasai bola. Oke, dan ini adalah pemain bertahan dari Lirgavi. Rata-rata performanya cukup bagus, apalagi back sayap kiri, ya, ini Pavel Kuzminic. Oke, penempatan posisi 152, jadi saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa menggunakan gaya-gaya umpan pendek ya guys ya, ataupun umpan panjang juga akan sulit. Tapi umpan panjang mungkin ada kesempatan, soalnya atribut sundulannya rendah 103. Nah, penjaga gawang yang jadi masalah guys, dia meraih 11 clean sheet dalam 11 pertandingan terakhir di liga, jadi bener-bener bagus ya guys ya. Ya, meskipun di kompetisi cup performanya inkonsisten, bahkan di pertandingan terakhir dapat performa 5, tapi tetap saja kita harus waspada karena dia kebugarannya bagus banget di angka 170%, padahal kualitas keseluruhannya di angka 103% guys. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Lirgapi versus FC Buteng di matchday ke-12 kompetisi liga, di mana ini adalah pertandingan final di pertengahan musim guys. Karena jika tim saya mampu mengalahkan mereka, otomatis kita akan memperlebar jarak poin antara Lirgapi dengan FC Buteng. Tapi jika misalkan kita kalah atau hasilnya seri, persaingan di puncak klasemen akan semakin memanas, mungkin hingga akhir musim ya guys ya. Oke guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara Lirgapi, tim asal Belarusia, versus FC Buteng, tim asal Indonesia, di matchday ke-12 kompetisi liga. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang berencana ganti handphone baru buat main game. Nah, saya rekomendasikan coba teman-teman pakai handphone Poco X6 5G. Nah, untuk detail lebih lanjut kamu bisa coba cek produknya di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi ini adalah formasi yang akan saya gunakan menghadapi Lirgapi, yaitu formasi 3-1-4-1-1. Sementara untuk taktiknya, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, taktik ini saya terapkan karena kita sudah menganalisa lebih dalam mengenai titik kelemahan tim lawan, di mana kita lihat bahwa tim lawan ternyata tidak menempatkan pemain kreatif di area tengah. Jadi saya rasa mungkin kita bisa memanfaatkan sedikit celah untuk bisa membongkar kelemahan tim lawan di area tengah guys. Jadi jika kita mampu mendominasi penguasaan bola, ada kemungkinan mereka akan kesulitan untuk bisa mengalirkan bola dari tengah ke depan, karena pemain kreatif biasanya akan cenderung bisa memberikan kontribusi yang apik untuk rekan setimnya, terutama untuk penyerang ya guys ya. Oke, satu kesempatan dari situasi bola mati, tapi beruntung sepakan dari Prevosky masih melambung keluar lapangan. Kita lihat tekanan kembali dilakukan oleh Lirgapi, tapi sayang sekali manajer dari Lirgapi masih belum terlihat hadir di sisi lapangan pemirsa. Satu kesempatan lagi-lagi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan FC Buteng. Mereka terus-menerus menekan lini pertahanan FC Buteng di awal babak pertama pemirsa. Oke, kali ini Lirgapi kembali menguasai bola. Ya, dari ball possession di sini sebenarnya FC Buteng lebih baik, tapi kenapa mereka yang lebih dominan ya guys ya, aneh. Dan Srepen kali ini satu kesempatan sendirian, Jan Srepen, gol tercipta luar biasa, tapi ada potensi offside. Kita lihat onside, gol tercipta luar biasa. Sekali nyerang langsung gol. Padahal dari awal tadi kita lihat Lirgapi beberapa kali melakukan tekanan yang cukup berbahaya, tapi sekalinya menguasai bola FC Buteng langsung cetak gol ke gawang tim lawan. Ini 21, skor 1-0. Oke.
Manajer dari tim lawan saya rasa mungkin sibuk kerja atau mungkin di sana jam berapa nggak tahu, lagi tidur mungkin, atau mereka terlalu meremehkan karena tim saya kualitasnya lebih rendah, tapi nggak mungkin sih. Kita jangan sujon dulu, mungkin mereka lagi sibuk kerja ya guys ya. Ada Ragnar Oratmangun. Nah buat teman-teman yang mengira bahwa tim yang saya hadapi player bot atau bukan player beneran, ini kamu harus lihat dulu ada dukungan Jose Mourinho ya guys ya. Itu berarti manajer lawan sebenarnya aktif tapi nggak hadir doang karena sibuk atau gimana. Oke, sayang sekali pemain dari Liga Api berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali tadi ada sedikit kesalahan dari bek tengah FC Buteng. Berbahaya serangan balik kali ini, tapi beruntung Pascal lebih dulu terjebak offside. Ya, jaraknya sangat jauh sekali dari back FC Buteng pemirsa. Kita harus tetap tenang karena kita masih punya kesempatan untuk bisa mencetak gol kembali. Lemparan ke dalam, ada Abu Bakar, umpan pendek Mardiansa. Low up di sana, dibayangi dua pemain berhasil melewati penjagaan cukup baik. Low up Jan Srepen kali ini gol. Oh tidak, dan sayang sekali. Saya pikir tadi bola rebound yang didapatkan bakal berbuah gol, tapi ternyata masih bisa diblok dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang dari Lirgapi. Tendangan sudut kali ini Ragnar Oratmangun akan berbuah gol. Bagus sekali Jan Srepan. Dia mampu mencetak gol salto yang luar biasa di depan mulut gawang dari Lirgapi pemirsa. Salto yang sangat-sangat indah. Padahal sudah dihalangi oleh satu pemain dari Lirgapi, tapi bola tetap masuk ke dalam gawang Lirgapi. Skor 2-1 kali ini. FC Buteng kembali unggul dan bagus sekali Martin Pas keluar dari sarangnya untuk menghentikan umpan lambung yang diarahkan pada striker Lirgapi pemirsa. Skor 2-1 menit 43 kali ini. Lirgapi kembali membangun serangan dari area pertahanan. Ovane cukup baik, Alves, Sabanov, umpan jauh ke depan berbahaya, akan berbuah gol. Oh, Fasikal di sana sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat meresahkan di depan dari Lirgapi pemirsa. Umpan-umpannya sangat-sangat efektif hingga membuat lini pertahanan FC Buteng kerepotan dibuatnya. Dan Nathan Joaon, Rafael Struik kembali pada Nathan. Kita lihat Struik cukup baik, jelas dua pelanggaran keras dilakukan oleh Ferry. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jan Srepan ancang-ancang mundur 2 langkah, akan berbuah gol. Jan Srepan gol. Oh tidak, ternyata mungkin gawangnya ini bolong apa gimana sih, pikir tadi bakal berbuah gol, ternyata keluar guys. Sangat-sangat tipis ya guys ya. Bola melenceng di sudut kiri atas penjaga gawang Lirgapi, dimana saat ini penjaga gawang mereka bermain sangat luar biasa dengan 11 clean sheet. Tapi kali ini keperawanannya jebol oleh tim FC Buteng. Oke, kita coba pakai skema formasi 3-2-1-3-1. Kita lihat Anton akan masuk menggantikan Loop yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Menit ke 50, skor masih 2-1. Kali ini ada Ferry, umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Bagus. Oh, ternyata belum selesai guys, berbahaya. Kita lihat Stavov, sepakan Stavov masih bisa diblok oleh Mardiansa. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang pemirsa. Ragnar Oratmangun tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan Tom Haye masih melambung di sisi sebelah kanan penjaga gawang Lirgapi. Peningkatan performa terlihat dari pemain FC Buteng. Performa Tom Haye masih terlihat rendah. Oke, FC Buteng mendominasi penguasaan bola hingga 60%. Ragnar kali ini cukup baik. Rafael Struik dan sepakan Rafael Struik masih bisa diamankan. Andai tadi bisa berbuah gol, mungkin gol tersebut hampir mirip seperti Rafael Struik beneran ya guys ya. Tapi sayang tembakannya masih bisa ditangkap dengan sangat mudah oleh penjaga gawang Lirgapi. Tekanan kembali dilakukan. Mereka sangat dominan menyerang dari sisi sebelah kanan. Tapi beruntung umpan-umpannya masih bisa dihalau dengan cukup mudah oleh pemain bertahan FC Buteng.
Oke, kita coba gunakan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras. Serangan balik nyala. Kita akan lihat ada Nathan Joaon berhasil rebut menghasilkan serangan balik cepat. Berbahaya, kita lihat akankah berbuah gol, tapi beruntung lagi-lagi Mardiansa berhasil merebut si kulit bundar pemirsa. Oke, kita coba tarik keluar Nathan. Dia beberapa kali melakukan kesalahan. Mendawan masuk menggantikan Nathan, kemudian Rafael Struijk juga akan kita tarik keluar, digantikan oleh Halin, pemain muda bertalenta yang saya miliki. Tom Haye kali ini gol. Tom Haye melakukan aksi individu yang luar biasa. Dia kembali mencetak gol, membawa FC Butung unggul 3-1 pemirsa. Sepakan yang cukup keras dari luar kotak penalti dilakukan oleh Tom Haye. Menit 80. Kita lihat akan FC Butung mampu mencetak gol kembali atau justru tim lawan berhasil comeback di laga kali ini. Papski umpan ke tengah, cukup tenang. Kembali pada Ferry di sana. Bagus sekali, lagi-lagi Mardiansa menjadi momok yang sangat menakutkan untuk lini serang dari Lirgavi. Lirgavi kembali membangun serangan, lebar ke kanan, berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat. Ada Tom Haye di sana. Coba menggiring bola sendirian, umpan lebar Ragnar, tapi terlalu terburu-buru Ragnar Orotmangun. Dia berusaha memberikan umpan terobosan pada Jans, tapi sayang sekali umpannya berhasil dibaca dengan baik oleh pemain bertahan dari Lirgavi. Menit 89. Serangan terakhir dilakukan. Ada Alpes di sana. Umpan jauh ke depan berbahaya, tapi beruntung lebih dulu terjebak offside. Stapok. Ya, kita berhasil menemukan strategi yang tepat untuk mengalahkan Lirgavi dan mengemas 3 gol ke gawang mereka, di mana sebelumnya mereka belum sama sekali kebobolan, tapi ketika menghadapi FC Butung di pertemuan pertama kita mampu memperporondakkan lini pertahanan Lirgavi yang sangat-sangat solid sebelumnya pemirsa. Di mana kita sudah menganalisa bahwa tadi kita sudah bahas ya bahwa tim lawan memang menempatkan pemain yang kurang begitu kreatif di tengah, jadi pemain-pemain kreatif saya bisa merepotkan lini tengah mereka hingga mereka tidak bisa memberikan suplai bola yang baik. Bahkan dari total percobaan tembakan di sini kita lihat Lirgavi melakukan 7 kali percobaan tembakan dan hanya 1 yang tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Jadi mereka cukup efektif. Sementara FC Butung melakukan 20 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Mereka kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan FC Butung meskipun sempat mencetak gol. Dan untuk zona serangan, ya seperti kita lihat bahwa mereka lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri ternyata. Sisi sebelah kiri, kemudian di tengah 41%. Sementara FC Butung lebih banyak menyerang dari tengah sebanyak 57%. Kemudian untuk umpan sempurna, di sini kita lihat Lirgavi sedikit lebih baik ya guys ya. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Rafael Struijk. Kita tadi ganti Rafael dan memasukkan Halin, tapi beruntung Anton juga main bagus di babak kedua dengan performa 7,2. Sementara pemain lain juga main bagus, terutama yaitu Abu Bakar. Dia main sangat baik di lini pertahanan FC Butung dengan performa 8. Mardiansa juga beberapa kali merepotkan lini serang dari Lirgavi. Dan kita lihat Astapov, dia main cukup bagus dengan performa 7,5, tapi rekan setimnya bermain kurang maksimal terutama di area pertahanan. Ini karena sang manajer dari Lirgavi tidak hadir. Jadi ketika ada pemainnya bermain kurang begitu bagus, tidak ada pergantian pemain yang dilakukan oleh sang manajer. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Bang Nazi, Bang Isan, Bang Barok, Bang Edwin, Bang Muhammad, Bang Zeda, Bang Ofis, Bang Arif, Bang Ronaldinho, Bang Tonggo Warsito, kemudian ada Bang Mohamed Basuki, dan Bang Dewa. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Lirgavi di matchday ke-12 kompetisi Liga musim ini, atau di pertemuan pertama musim ini guys, dengan skor 3-1. Kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, di mana gol tercipta oleh Jan Srepen di babak pertama lewat serangan balik cepat Handoyo, kemudian ada Rafael Struijk memberikan umpan terobosan yang sangat-sangat manis hingga bola bisa mengarah tepat di kaki Rafael Struijk. Sempat ada potensi offside, tapi beruntung Jans lolos dari jebakan offside hingga bisa mencetak gol dengan sangat luar biasa di babak pertama. Kemudian gol penyama kedudukan juga sebenarnya sempat dicetak oleh Lirgavi
di menit ke-28 Astapov berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi individu yang sangat baik dan kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh pemain depan Lirgapi. Astapov dia mendapatkan umpan, kemudian kita lihat bahwa tadi sempat terkecoh pemain bertahan dari FC Buteng. Ya, pergerakan yang kurang begitu baik. Tapi beruntung setelah itu FC Buteng kembali mencetak gol, tepatnya di menit ke 36 lewat tendangan sudut, di mana John Srepen mencetak gol dari tendangan salto jarak yang sangat dekat di mulut gawang Lirgapi pemirsa. Salto yang luar biasa dari John Srepen setelah memanfaatkan umpan yang sangat-sangat terukur yang diberikan oleh Ragnar Oratmangun. Nah, gol terakhir diciptakan oleh Tom Haye di menit ke-76. Kita lihat Tom Haye dia berhasil mencetak gol setelah melakukan aksi individu yang sangat baik. Tom Haye, kita lihat dia dibayang-bayangi oleh dua pemain, tapi dia berhasil melewati penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri ke gawang Lirgapi. Oh, kaki kanan ternyata, kaki kanan pemirsa. Ya, skor 3-1. Kita mampu mengalahkan Lirgapi di pertemuan pertama. Tim yang sebelumnya belum kebobolan sama sekali di liga, akhirnya mereka harus mengakui ketangguhan lini serang dari FC Buteng. Saat ini kedua tim punya catatan gol yang sedikit berbeda, di mana tim saya lebih produktif, tapi tim lawan benar-benar memiliki pertahanan yang cukup solid, dan saya harap kita mampu menghadapi mereka dan mengalahkan mereka di pertemuan kedua nanti. Ya, John Srepen di sini jadi top skor dengan torehan 31 gol, kemudian Rafael Struijk juga bermain cukup bagus dengan torehan 14 gol. Sementara untuk pemain terbaik atau best player jatuh pada Ragnar Oratmangun untuk sementara dengan performa 9,43, dan Ragnar juga menjadi pemain yang memberikan assist terbanyak dengan torehan 20 assist, disusul oleh Robin Loop 11 assist dan Raman Sabinov dengan torehan 11 assist juga. Oke guys, jadi kemenangan atas Lirgapi tentu membuka peluang tim saya mempertahankan quadruple musim ini. Tapi mungkin kita fokus dulu ke liga ya guys ya. Kita punya peluang untuk bisa mempertahankan trofi liga musim ini, tapi musim masih cukup panjang. Kita harus tetap hati-hati dan tetap fokus. Siapa tahu nanti tim lawan memperkuat timnya di pertengahan musim nanti. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Misalkan video ini dirasa cukup bermanfaat, jangan lupa like videonya, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Antv Eleven. Terima kasih buat partnership Antv Eleven yaitu Kiano Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.